Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Aldara dengan NIM 250608500022. Saya dari Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat, peran, dan fungsi dari kurikulum. Nah, apa saja sih hakikat, peran, dan fungsi dari kurikulum itu? Check it out. Hakikat kurikulum pada dasarnya adalah seluruh pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan mata pembelajaran, tetapi mencakup semua kegiatan yang dialami oleh peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Entah itu termasuk di lingkungan belajar, di interaksi sosial, serta fasilitas yang mendukung pendidikan. Nah, hakikat kurikulum juga mencerminkan rencana pendidikan yang disusun secara ilmiah dan terarah, agar peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Karena setiap pengalaman belajar yang diberikan akan mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada peran kurikulum. Peran kurikulum. Kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia pendidikan karena menjadi pedoman utama dalam mencapai tujuan utama dalam pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai arah atau panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, kurikulum juga berperan dalam menyesuaikan pendidikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Melalui kurikulum, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Kurikulum juga berperan sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang baik, sekaligus untuk mengembangkan inovasi yang baik, yang baru, untuk mengembangkan kehidupan modern. Oleh sebab itu, kurikulum harus bersifat dinamis agar dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman dalam seluruh proses pendidikan agar pendidikan berjalan secara terarah dan sistematis. Kurikulum menjadi acuan bagi guru dalam menentukan tujuan pembelajaran materi yang akan diajarkannya, metode yang digunakan, serta cara melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran peserta didik. Selain itu, kurikulum juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan mengevaluasi keberhasilan proses pendidikan, sehingga pendidikan dapat diketahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Kurikulum juga membantu dalam mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dengan adanya kurikulum yang baik, proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif, terencana, dan mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan zaman. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai hakikat, peran, dan tujuan dari kurikulum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.